juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, timekeeper. Fighter ready, fight! Pecinta One Pride, inilah partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight. Silakan Bung Bram dan Bung Dedi. Terima kasih Ovi. Ini dia. Taufik Ramadan melawan Handi Prayitno. Ya, nampaknya di sini masih menjaga jarak kedua petarung. Handi satu serangan yang baik. Dua tendangan masuk satu tadi, high kick baru ya. tambah satu lagi masuk. Kembali lagi kita lihat. Boom, masuk lagi. Kembali lagi keduanya Midsection. melakukan jual. Tapi Beli tendangan ya, Bung, ya? Betul. Tapi tadi tendangan-tendangan dari Handi Prayitno itu benar-benar masuk. Nah, satu lagi satu masuk. itu tampaknya masuk Seperti tuh, udah Bung, ya. mulai Itu mulai tampaknya kesakitan masuk tuh, itu. Bung, ya. Tadi kerusuk. Iya, sudah Lihat. masuk tadi dari yang dari apa sih namanya sebelah luar ada, dari sebelah dalam juga Iya. ada, masuk semuanya. Ya. Dan masuk tampaknya hook. nih, Bung. Ini Beberapa satu. masuk lagi tendangan Tampaknya lagi. Ini sudah tampaknya nih fighter sudah mengalami Sudah sakit ini. sakit ya, Sudah Taufik mulai ya. kalau dibilang mulai berasa gitu Berasa, ya. betul. Di Ya. sini ya satu strategi yang coba dilakukan oleh Taufik adalah melakukan clinch-nya. Jadi Biasanya kalau mencoba udah bertahan orang udah dapat- kesakitan gitu ya, Iya. dia bilang oke, masuk ke clinch gitu. Ke Kalau di clinch MMA lagian kan juga bisa lama clinchnya. lama ya, betul, dan bisa mengurangi justru pukulan-pukulan maupun tendangan-tendangan yang masuk ya, karena jaraknya rapat seperti itu ya, Bung. Betul, asal saja tidak dari posisi seperti ini malah kena dengkul. Kena dengkul, Bisa betul. jadi. Nah, tapi sepertinya juga Handi juga tidak banyak melakukan apa sih namanya pergerakan ya. Padahal kan Pergerakan, dia ya. harusnya dalam posisi seperti ini dia harus segera keluar, jangan Iya. punggungnya jangan iya, membelakangi cage. membelakangi cage, dan juga tadi nampaknya Handi sendiri pada saat mencoba mendorong kepala dari Taufik, dia hanya mendorong di bagian leher yang seharusnya adalah akan lebih baik dia mendorong kepalanya. Bung. Mendorong kepalanya. Ya, Jadi tadi ya. kenapa Kalau kok di bisa? lehernya masih lebih kuat, Bung, tapi kalau di kepalanya justru dia yang Jadi mengalami kalau kesulitan. istilahnya kepalanya mau kemana, Ya, terus langsung badannya juga ikut pasti ya. ikut, betul. Kalau orang Brazilian Jiu-Jitsu sering bilang kalau dia bilangnya itu adalah wherever the head goes, the body follows. Kalau the body kepalanya follows. ikut kemana, badannya akan ikut. akan ikut juga ya. Tapi bukan di leher ya, jadi mesti Betul. di daerah atas ke atasnya gitu. Jadi kayak keningnya gitu ya. Keningnya, betul. Di keningnya ya. Tadi dia masih mencoba melakukan mendorong, dia tepat pada saat pada bagian leher dari Taufik, yang mestinya adalah bagian kepala akan jauh lebih baik. Gitu Sepertinya juga Taufik Ramadan berhasil recover ya. Tadi Iya. waktu di posisi stand up dia Iya. kalah tuh di jual belinya. Terutama tadi tendangan masuk Iya. 1, 2. Dan kalau saya perhatikan tadi pas sebelum masuk ke posisi masuk oke, ke posisi satu clinch, takedown dia coba harus dilakukan oleh Handi harus Taufik berhati-hati. Sudah hampir masuk Hampir belakang back mount ini. ya, sudah hampir coba di posisi belakang ini, Bung. Tapi Handi masih berusaha untuk keluar. Tapi ya. Taufik sudah dapat double underhook nih ya. Betul. Sudah keduanya Double sudah di underhook ya. bawah apa sih namanya, di bawah ketiak nih ya. Membawa ketiak ya. Di sini strategi yang baik untuk Handi yaitu kembali membawa pertarungan ini dari clinch ke sudut cage ya, ke cage, karena untuk mencegah terjadi agar tidak Supaya nggak jadi take down ya, Bung ya. Betul. Jadi seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan itu kan tadi Taufik itu mencoba untuk membelakangi, betul dan ke mencoba punggungnya menghilangkan keseimbangan dari Handi ya tadi. dari ya. belakang. Betul. Gitu. Terutama kan ingat kalau orang Ya. kalau kita lihat terutama orang Muay Thai Ya. itu kan dia kan biasa sweep juga terjadi dari depan. Betul. Dia tidak dari belakang. Jadi dari Jadi belakang dan- jarang itu di bawah. Ya. Nah, Satu takedown berhasil masuk ya. baru Satu. saja sapuan yang bagus. Jadinya dia sebetulnya ingin Kembali Handi mencoba berdiri di sini, sudah bisa berdiri lagi. berdiri lagi ya. Di sini Dia harus cepat berbalik. Dia Ya. harus tidak bisa hanya posisi seperti ini. Dia harus ada dapat underhooknya ke Underhooknya, bawah ya. ketiak yang sebelah luarnya, kemudian iya baik Ya. sekali. Di sini kita lihat tangannya sudah masuk nih, Bung. Apakah sudah mengontrol. Handi bisa mencoba keluar dari posisi ini dan oke, satu. Ini sudah masuk. Nah, Serangan sudah underhook masuk. yang baik ya. Underhooknya udah masuk satu. Ya. Kontrolnya sudah dari sini. Nah, knees-nya Ini sudah mulai bisa seharusnya Handi dilancarkan ya. Ya, mencoba melakukan bergerak, memutar sedikit ya untuk istilahnya melepaskan. Oh, sepertinya ada low blow masuk ke selangkangan. Ya, betul. Dan untuk ini diberikan waktu untuk 5 menit 5 ya. menit. Maksimum 5 sampai dengan 5 menit untuk recover, untuk apa sih namanya, memulihkan diri. Ya. Diberikan peringatan oleh wasit dan kita
dalam posisi tadi sebetulnya banyak ya. Itu kalau nggak hati-hati memang sebetulnya gampang. Oh iya, Nah di itu sini dia, kita lihat. boom, Wow, cukup telak persis. gabungnya. Aduh, Ya. itu satu lagi. Oh enggak, Oh, yang kedua enggak, tidak kedua masuk. tidak masuk, Tapi ya. tadi tetap saja sih Iya. yang tetap saja. Tapi tadi benar-benar telak tadi Ya. yang pertama. Yang kedua pasti enggak. Yang ketiga saya masih tanda tanya tadi. Ya. Ready, ready. Tapi sudah selesai recovery-nya. 30 detik lagi dari tersisa dari ronde pertama. Oke. Ini tapi break tadi sebetulnya agak sedikit menguntungkan Handi ya kalau saya bilang. Di sini tampaknya Taufik juga Kita lihat mulai 20 detik percaya lagi. diri ya dengan strikingnya di sini kembali satu teknik clinch. Masuk ke clinch lagi. Ya. 10 detik lagi. Apa yang akan Taufik lakukan? Iya. Stop. Dan ronde pertama berakhir. Tapi saya lihat tadi, saya tadi sempat berpikir bahwa dengan posisinya dimulai lagi, di restart, itu kan pada posisi berdiri seharusnya Handi itu bisa keluar dari posisi clinch ya tadi. Iya. Kan dia saya lihat dulu saya pernah lihat ada Junior Dos Santos itu sering melakukan itu. Dia kalau lawannya kan ada di atas, dia guardnya di atas. Kemudian dia masuk body blow ke badan. Lawannya begitu ke bawah dia hajar pakai Di hooknya. atas, ya. Dan ronde kedua. Handi Praitno sepertinya kedua. lebih berhati-hati. Ya. Ini kita lihat tampaknya game plan-nya dari Taufik akan terlihat jelas. Sekarang dia akan melakukan satu kombinasi pukulan terlebih dahulu dan mencoba kembali untuk gamenya yaitu melakukan clinch. Ya, kita Itu lihat. pukulannya masuk, hooknya masuk. Oke. Kembali tendangan hampir masuk. Oke, satu high kick sih kembali melakukan. Oke, dan di sini kita lihat Handi yang mencoba melakukan clinch. Apakah ia bisa melakukan takedown dan kembali lagi tampaknya Awas kena clinch dari kemaluan. Handi itu gampang ya di counter oleh Taufik dan kembali sekarang Ke posisi clinch, Clinch ke posisi lagi ya. clinch dan takedown berhasil takedown dilakukan oleh Handi. Handi ya sekali. Sepertinya Handi mencoba mount, tapi ingat kalau dalam posisi seperti tadi memang sulit ya. Iya. Kan biasanya bahwa untuk melakukan guard passing untuk melewati kaki dia harus melakukan posisi side control, Side itu control. kakinya harus 90 derajat ya dari badan kan. Betul. Jadi kedua badan itu harus kayak seperti bentuk tanda siku-siku ya. Betul. Nah, ini kita lihat udah berada pada side control tapi tampaknya kaki dari Taufik ya terus diangkat ini untuk mencegah Handi melakukan mount position di sini. Serangan siku yang baik dari side control, posisi samping. Dan tampaknya juga Taufik tidak mencoba melakukan lepasan dari posisi, hanya mencoba untuk kembali melakukan satu counter dengan serangan-serangan lututnya dari posisi bawah ini. Hanya bertahan aja ya. Iya. Dia hanya bertahan. Apakah kemudian dari posisi bertahan ini diharapkan karena dia berharap bahwa Handi itu tidak terlalu menguasai ground, Betul. sehingga nanti karena tidak ada aktivitas kemudian diberdirikan lagi. Iya, di sini mount position. Tapi Coba enggak lagi juga sih. kembali dilakukan oleh Handi ya. Mencoba melakukan mount dan tampaknya masuk. Dan ini. dapat ke posisi mount. Ini Ya. posisi yang sangat berbahaya untuk Iya, Taufik. betul. Satu elbow yang The baik. elbow Wah, lagi masuk. cukup mengganggu Dan ini. terus Iya. dihujani elbow. Apakah ini akan berakhir? Ini sudah posisi yang sangat berbahaya untuk Taufik. Iya, sangat berbahaya sekali ini. Taufik tampaknya tidak mencoba untuk keluar dan hanya bertahan dengan melakukan double cover dari posisi ini juga cukup. Dan ingat, Masih double tetap cover telak, itu kita masih tetap masuk itu, Bung. Betul. Karena gaya gravitasinya sendiri, Handi berada pada posisi atas. Pada saat dia melakukan serangan ke arah bawah tentunya walaupun itu di blok juga akan mengganggu. betul. Dan belum lagi double cover tadi itu kalau dijatuhin elbow dari yang lurus straight elbow yang lurus saja dari atas itu Iya. tembus itu. Tembus, ya. Tembus. Dan kita lihat itu seringkali itu ada cut juga dan udah gitu juga Iya. kena bisa hasilnya ada cut juga, bisa juga kena pukulan yang kencang tuh ya. Pukulan Itu kencang. damage-nya banyak itu. Iya. Tapi ini dia yang saya agak Handi itu menurut saya seharusnya dia bukan hanya mengejar di sini tapi dia melakukan posture up. Dia Iya. duduk berdiri tinggi kayak tadi kita lihat dengan Hatoropan ya. Hatoropan, betul. Nah, kalau mengenai kepalanya Bung Dedi, Iya. apa yang bisa dilakukan biasanya kalau dalam melakukan mount di samping cage ini?
Maksudnya dari posisi bawah apa dari atas? Dari posisi atas, supaya pukulan supaya lebih efektif gitu. Nah ini dia. Oh ya. Di sini masih terus ya kalau kita lihat ya masih kontrol yang baik di sini juga dilakukan oleh Handi. Dia memanfaatkan juga dengan tentunya dengan posisinya yang udah superior yang jauh lebih baik. Di sini tentunya Handi memanfaatkan kekuatannya dengan banyak melakukan striking ya sih, kita lihat serangan siku Itu dia. ini juga Tangannya dikontrol satu, Betul. habis itu di elbow. betul Itu tangannya tadi kan dipegang, di dipegang staple dan ya. dan langsung dia melakukan striking dengan menggunakan sikunya ya. Betul. Tapi kembali, sepertinya memang strateginya adalah tidak sampai ke posisi tinggi. Iya. Dia tidak sampai tegak supaya Iya. pokoknya dia ada di posisi mount terus. Iya. Handi ada di atas posisi Betul. mount terus. Dia tidak mau terlalu agresif dan mengejar finish. Betul. Dari situ hanya masuk sini, elbow. Baik Nah ini sekali dia. ya. Beberapa elbow yang kencang. Masuk lagi, pukulan lagi. Kembali masuk, ada 20 detik. 20 detik terakhir ya. Kembali, ini tidak seperti mengejar sprint gitu, tapi dia kemudian masuk 1, 2, Betul. 2. Ini Dia juga tidak mau kehilangan posisinya di sini Handi, which is strategi yang saya bilang baik ya karena dia mencoba bertahan di posisi ini dan baik satu teknik escape ya dan dilakukan Oleh sekarang Taufik. posisi half ya. tapi dia dan Half guard sudah ya. ronde ya. kedua sudah berakhir. Ya. Tadi kalau kita lihat Handi itu ada advantage-nya juga ya Mas. Betul. Di ronde pertama di stand up-nya kelihatan, di ronde kedua tadi begitu masuk takedown-nya tadi, Iya. itu seperti itu tidak ada langsung Jaga dari sejak poin itu Mau jadi searah. posisinya itu tanpa Lebih dengan melakukan dominan serangan-serangan sekali yang permainan. kecil ya seperti itu ya. Bung. Tidak terlalu banyak mengorbankan posisi ya. Mengorbankan posisi betul. Karena biasanya kan begini, kalau kita melakukan serangan atau percobaan submission, Iya. berusaha untuk melakukan submission, kuncian, pasti kan ada posisi yang dikorbanin. Betul. Semakin itu kencang, semakin itu agresif, Ready? secara umum ya, Ready? secara umum itu pasti akan banyak mengorbankan posisi. Betul. Nah, ini dia, ronde ketiga. Ini menurut saya menarik nih. Handi itu selalu mundur membelakangi cage. Iya. Padahal secara umum kita kan ingin menghindari punggung kita. high kick tadi Masuk ya. dari tendangan yang sudah telak tadi sudah oleng Taufik. That's a knockout. Handi Prayitno menang dengan knockout di Knockout, ya. ronde ketiga. Ya. Nah ini dia, Luar biasa. masuk dia. Boom. Sih kita lihat tangannya juga turun ya Bung ya. Jadi di bawah dia tidak mencoba untuk mengcover Sepertinya juga sudah bagian oleng. Ya. kepalanya ya. Baiklah, wasit Soma memberhentikan pertandingan di ronde ketiga. Detik ke-22 dengan kemenangan knockout, kemenangan teknik head kick. The winner dari sudut biru, Handi Prayitno. Dunk on him, now I'm swinging off the rim. Bitch ain't coming off the bench while I'm coming off the court fully Mas drenched. Andi, selamat untuk kemenangannya. Kalau menurut Mas Andi nih, Taufik itu lawannya seperti apa nih Mas? Ya, oke, selamat malam semua pemirsa bela diri Indonesia. Saya Handi Prayitno. Memang lawan saya Taufik bagus sih. Dia punya daya tahan yang bagus dan memang julukannya si Beton memang keras kepalanya. Tapi kebetulan tadi saya beruntung bisa mendarat di bagian leher ya. Jadi bisa membuat dia kena out. Ya, Mas Andi kan dengar-dengar ini adalah laga terakhir sebelum Mas Andi memutuskan untuk pensiun. Pensiun, ya. Ya, kita kayak butuh kebenaran dari berita itu deh Mas. Ya siap, memang saya mengakhiri pertarungan terakhir saya di One Pride MMA dikarenakan suatu fokus usaha kami yang di Balikpapan sehingga kami tidak terbengkalai lagi. Saya fokus dulu, nanti suatu saat saya pasti akan kembali ke One Pride. Tadi taktiknya itu kan tendangannya itu High kick. Ya, high kick ya, itu persiapannya itu memang
bagian dari game plan? Ya, memang saya 2 bulan terakhir ini saya melatih tendangan high kick Ya. di suatu target. Saya latih terus dan saya continue untuk berlatih. Memang sasaran saya adalah di bagian kepala atau di leher. Iya, iya. Pesan-pesan untuk para fighter junior di One Strike sendiri, Mas? Ya, mungkin kalau masih di usia belia atau muda-muda, latihan terus saja. Karena di sini adalah tempat ajang untuk pembuktian bela diri sejati. Sehingga disinilah mixed martial art terbukti bahwa semua bela diri tersenter di MMA One Pride ini. Maka latihanlah, jangan tawuran di luar atau berkelahi yang tidak jelas, dan jauhilah narkoba. Sehingga di sinilah ajang untuk pembuktian di bela diri Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Andi dan selamat sudah menutup akhir karirnya ya dengan kemenangan. Semoga kasih. sukses di kehidupan Ya, selanjutnya. dan mungkin dari pelatih saya yang di Balikpapan mungkin dan pelatih saya di Jakarta dari Eko Batavia dan Rengga dan kerabat kerja semua tim. Terima kasih untuk tim Handi bisa sukses sesuai game plan saya Iya. sehingga saya menuntaskan di ronde ketiga ini dengan maksimal.